ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama al alimin li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kiram syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil him. Waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma huda amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bersama-sama berkumpul di majelis ta'lim kita yang penuh dengan rahmat ini dalam rangka menuntut dan mengkaji daripada ilmu agama. Dan seperti mana biasa secara rutin kita mengkaji daripada kitab Darun Nafis yang disusun oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Mudah-mudahan kita dapat berkat sidin, dan dengan berkat sidin Allah mudahkan, Allah lancarkan segala urusan kita. Allah kabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia atau hajat akhirat. Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita. Allah jadikan kita berdan istiqamah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Nah, kita sudah sampai pada halaman 40 ya. Kalau jadi pembahasan kita pada minggu yang lalu bahwa alam semesta ini hakikatnya kenyataan wujud Allah ya, kalau dan segala nama-nama di alam semesta ini merujuk kepada wujud musamma ya. Kalau wujud musamma itu artinya wujud nang punya nama, yaitu merujuk kepada wujud Allah Ta'ala. Nah, kalau kita melihat mungkin kita mundur ke halaman 39 dahulu di paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga. Nah, yakni segala yang bernama di alam ini sekaliannya menzohir asma, yaitu menuntut ia akan wujud musamma. Jadi segala nama-nama di dunia ini hakikatnya merujuk kepada nang mempunyai wujud di balik nama itu ya. Karena aku sudah jelaskan pada minggu yang lalu ya, kalau kita mencetuskan satu nama pasti nang menggerakkan otak kita, kan gerak nang paling mikro semalam itu kan geretek hati ya. Kalau termasuk gerak otak, termasuk gerak pemikiran, itu kan gerak nang paling mikro tuh Pak Irwan. Nah, jadi nang menggerakkan daripada otak kita ini hakikatnya Allah Ta'ala ya. Kalau lalu ketika kita melihat bahwa oh ini satu benda, lalu kita namai pohon ngarannya, nah maka hakikatnya nang mengarani benda itu adalah sebagai pohon, inya juga hakikatnya Allah Ta'ala. Maka dibalik itu semua ya kah, nah maka berarti setiap nama termasuk diantaranya adalah nama pohon itu menzahirkan akan daripada wujud musamma
Ya kalau apa itu wujud musama? Wujud nang ampun nama. Wujud nang ampun nama itu artinya wujud Allah Ta'ala. Nah, maka tiada yang mewujud itu pada hakikatnya kecuali hanya Allah Ta'ala sendirian juga. Dan wujud segala alam ini hanya hayali saja, atau waham, atau sangkaan aja ya kalau. Jadi ada hakiki, ada majazi. Majazi itu sinonimnya berarti persamaan katanya itu adalah hayali. Nah, misalkan wujud matahari di atas langit. Itu kan hakiki itu. Sementara wujud yang ada di sungai majazi. Ya Allah. Cuman wujud majazi itu kenyataan daripada wujud hakiki yang di atas. Nah, itu orang bahari misalkan. Amun orang sekarang nyaman lagi emang ekoai. Ini wujud nang di wadah kau ini hakiki. Wujud dalam streaming itu majazi. Cuman wujud nang di majazi itu kenyataan daripada wujud di sini. Apa nang kau sampaikan di sini dengar hadis streaming sama. Kadang mau pang di sini aku nyambat apal. Tiba-tiba sana nyambat lupis. Nah, itu error streamingnya tuh. Kayak apa? Betul ada AI, artificial intelligence nang memalsukan daripada data atau pembicaraan itu. Ya kalau, nah, jadi ini hayali aja. Sangka kita kan sampai tertipu. Misalnya kita nonton di TV atau nonton streaming ini goro aja. Nah, ya kalau padahal itu kan tidak. Nang ada tuh di sini. Cuman nang di dalam HP kenyataan nang di sini. Saking karamnya kita emang ekwai dengan tauhid zat misalkan, seakan-akan ini pangguru. Coba kamu pikirkan. Pak Irwan saat nonton streaming, ini pangguru deh. Padahal yang ditonton tuh cahaya di HP atau mungkin hasil daripada merubah energi listrik menjadi cahaya. Tapi ketika emang Eko misalnya nonton streaming, ini pangguru lah. Nonton di YouTube, nih bang mensubscribe guru kan orangnya. Padahal gitu lah aku nang sabu jabat ya di sini di kapal atau di kalahan. Nah, itu. Cuman saking karamnya kita kadang-kadang itu bang sudah guru. Begitu pula lah orang tasawuf. Saking karamnya lalu memandang alam ini kan ada hakikatnya dia. Saking karamnya memandang HP ini kan ada hakikatnya guru. Padahal kau pandang tuh HP. Pikir-pikir tuh kita memandang layar nang sama. Ngini nyala, ngini kadep, yang ngini juga pandang. Cuman ketika tajali cahaya atau tajali refleksi cahaya pada HP memandang seolah-olah ini adalah kita. Di situ maka disebutkan ujar para ulama bahwa alam ini mazharnya Allah. Termasuk Abah Guru Mukni Abul tuh sering menyampaikan bahwa alam ini mazhar, kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Abah Guru Mukni Abul. Nah, terpaham lah Michael lah. Nah. Jadi mazhar, alam ini mazhar. Mazhar itu artinya kenampakan atau kenyataan daripada zat Allah yang hakiki, yang wajibal wujud, wajib ada. Kita ada wajib ada. Sebab itulah kembali segala asma itu kepada mewujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan wujud Allah itu qaim. Qaim itu berdiri artinya ma'eko'ai. Berdiri ia pada segala asma dan zohir ia dengan dia itu satu jua, yakni bahwasanya segala asya itu, segala sesuatu itu kezohiran dan kenyataan bagi zat nang satu jua. Jadi alam ini kenyataan daripada zat Allah. Itu namanya segala sesuatu itu kenyataan daripada zat nang satu jua. Sebagaimana rekaman di streaming kenyataan daripada zat nang hakiki juga. Tapi nang di streaming lain Erpin. Tapi nang di streaming kade lain. Mendibadakan tuh lain Erpin kade juga gitu aku. Tapi berarti inilah Erpin kade juga HP. Nah di situ puntalannya. Nah, selamat terpuntal. Dan dia itu
Nah, satu jua daripada tiada ittihad dan hulul. Ittihad dan hulul tuh paham sudahlah semalam tuh lah. Maha tinggi Allah Ta'ala, maha tinggi Allah Ta'ala daripada yang demikian itu, akan sebagai tinggi yang amat besar. Sebab pun dibuat misal oleh setengah daripada arif billah itu untuk menghampir kepada paham juga. Ya kalau jadi Tuhan tuh bukan berarti hulul. Hulul tuh menyatu artinya. Ya kalau menyatu atau ittihad menjelma. Nah, kan ada juga kayak itu ya Allah. Sudah pokoknya hulul. Hulul tuh dua benda jadi satu. Kayak orang kesurupan tuh hulul. Hantu itu dimasukkan jadi meluncat. Itu ngarannya dua benda jadi satu. Itu ngarannya hulul. Kalau ittihad menjelma. Ini kan ada kenyataan. Nah itu pembahasan minggu semalam. Lanjut pulang kita. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dan maha tinggi. Seperti yang dimisalkan itu, yaitu seperti kaca yang bertulis setengah merah dan setengahnya lagi kuning dan setengahnya hijau. Maka dihantarkan akan dia di antara bumi dan cahaya benderang matahari. Maka betapa engkau lihat kepada benderang cahaya matahari itu, tertulis ia pada bumi itu dengan warna dengan warna nama tiap-tiap yang ada di dalam kaca itu. Padahal benderang cahaya matahari itu tidak berpindah ia kepadanya dan tidak bercerai daripada zat matahari itu. Serta yang demikian itu zohir dengan segala sifat sekaliannya itu. Padahal matahari itu satu jua. Maka bicarakan olehmu akan misal ini dengan bicara yang sempurna. Mudah-mudahan mengasihani Allah Ta'ala akan dikau pada barang yang engkau dapat akan dia mufakat ia bagi barang yang kami misalkan akan dia itu. Nah, panjang loh. Cahaya matahari. Ya kalau cahaya matahari itu asalnya dari matahari. Ini contoh. Jadi kan sebenarnya sudah selesai tadi contoh tadi dengan streaming, dengan matahari dan apa ngarannya dan ya pantulan di sungai itu kan sudah selesai itu contoh itu. Ya cuman para ulama itu ada pula membayangkan kayak ini. Cahaya matahari itu kan asalnya dari mana? Dari matahari. Ya kalau ini untuk memudahkan paham aja bukan berarti itu pahamnya. Cahaya matahari itu asal dari matahari. Atau nih kita real aja nah. Cahaya lampu ini kan asal dari lampu. Nah, kan sama aja kita beda. Nah, lalu gara-gara lampu ini bercahaya, ya kah menyebabkan apa-apa yang ada di sini kelihatan. Cabut listrik tuh kadep kita. Tapi gara-gara lampu ini ada, cahaya lampu ini menerangi segala apa yang ada di tempat kita di dalam ini. Nah, terangnya tempat kita nih akibat lampu. Pertanyaannya, cahaya lampu itu berpisah dari lampu. Kada. Ya kan? Dari lampu. Tapi walaupun ini kada berpisah dari lampu, itu memberi dampak terangnya apa ngarannya ruangan ini, yang mana terangnya ruangan ini berpisah pada lampu. Karena apa? Karena terangnya ruangan ini kenyataan daripada cahaya. Terangnya ruangan ini hakiki nang cahaya itu nang terangnya nang ruangan ini majazi. Cahaya itu nah hakiki. Paham lah. Itu. Ini kan matahari kita ganti aja cahaya lampu sama ini nyata-nyata ada. Nah, sekarang cahaya lampu nih asalnya dari mana? Dari lampu. Bisakah jadi satu kah atau bercerai kah dari lampu cahaya lampu nih? Menyatu. Cuman gara-gara cahaya lampu nang menyatu daripada lampu ini menerangi ruangan. Nah, terang ruangan ini terpisah pada lampu. Padahal cuman terangnya ruangan ini kenyataan daripada lampu. Maka sebujurnya kalau kita melihat ke bawah, nah terangnya lampu. Nah, walaupun kada melihat ke atas, kita melihat ke bawah pun tahu pada lampu itu terang. Contoh, matahari saat panas, kita mau di dalam rumah, mak nyaraknya matahari dah. Nang kita lihat napa pohon, kayu, alam, lantai, kan didemetihi mataharinya. Atau kita mulai luar kada lebah nyarak juga lampu dalam situ. Nah,
Padahal kita kadang melihat lampunya, nang kita pandang karena tarangnya tuh ruangan gitu, lalu lampu nyala. Orang kadang memandang si lampu pinanduk bahwa lampu itu tarang. Orang kadang memandang secara langsung zat Allah pinanduk bahwa hakikatnya ini adalah zat Allah. Itu ngarannya tauhidul zat. Walaupun ini pembahasan tauhid asma, tapi nyerempet ya kok kepada tauhid zat. Yalah. Kok namanya kok memandang aku. Guru aja tarang lampu nyaman kita majelis. Memandang ke lampunya kada. Kita memandang ke sini lah. Tapi kita pada ini kan lain lampu. Kita pisah pada lampu. Tapi kenapa kita sambat tarangnya lampu? Karena ini kenyataan lampu. Pak Irwan bangun guring subuh, membuka jendela. Wah, tarang udah matahari nah hari. Padahal dia matahari, tadi dong pada hatap matahari tuh dia tuh nakap pekarangan tuh bang. Karena apa ngarannya tuh di muka rumah tuh mau nyaraknya nang, sampai samut terus berjalan dia kelihatan. Lalu aja wah mataharinya sudah hari aja matahari nih. Padahal kita kadang memandang kepada matahari langsung. Tapi kita memandang ya kalau kepada hamparan yang ada di bumi. Gara-gara memandang hamparan di bumi, kita sudah berkesimpulan bahwa matahari yang di atas langit terang. Paham tuh lah. Itu contohnya. Maka bicarakanlah olehmu misal ini. Berarti para ulama misal tuh bicarakan, bahas sampai bujur-bujur paham. Pak Irwan gak Pak? Melihat martabak, nyamannya martabak nah. Tahu di martabak. Karena lampu. Tarang panjenak nah lampu. Nah, kalau baca gini Bang, karena lampu tarang. Walaupun kadang melihat lampu, tapi kita tahu dah karena lampu di tarang kita bisa membaca itu. Ya kalau ada yang ditanyakan Han. Nah, ini paham laptop poin pertama. Contoh misalnya sama para ulama. Setelah itu, setelah paham bahwa ini hakikatnya tarang lampu, kita ke lampu aja gini lah. Kita memandang ini hakikatnya tarang lampu. Nah, padahal ini berpisah dengan lampu. Padahal nang cahaya aslinya menyatu pada lampu. Tapi gara-gara cahaya yang menyatu pada lampu itu menerangi ini sehingga kenyataan lampunya yang tarang ruangan ini. Nah, oke. Setelah itu, hai segera saudaraku yang arif, jikalau sudah hasil bagimu makam ini, kemudian maka tajalli hak Allah Ta'ala atasmu, menselak-selak daripada dinding, menzohirnya dengan dua isim yang menunjukkan keduanya itu akan dikau atas binasa segala menzohirkan itu di dalam diri ahadiyah Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah kita nampak nih alam semesta kenyataan zat Tuhan, ya kalau maka nang nampak Tuhan ya lagi diri kita nih binasa, hancur lebur di dalam kenyataan zat Allah, maksudnya diri kita nih hilang. Nah, paham lah. Makanya orang meninggal ini ada 4 emang ekor. Ada orang mati syariat. Ini kubuka ilmu tasawuf. Orang mati syariat itu bila inya wafat jasadnya hancur. Itu mati syariat. Maksudnya kayak apa? Maksudnya nih. Maksudnya adalah orang nang beribadah mengharap pahala. Ya kalau beribadah mengharap surga, kadang-kadang ruhnya selamat. Tapi jasadnya masih belum selamat. Ya kah? Kan orang-orang terdahulu ya termasuk banyak kayaknya di antara orang-orang kita bila mati, bila 5 tahun, 10 tahun hilang dah jasadnya tuh dimakan rayap. Ya kalau rayap dimakan apa? Cacing, dimakan cacing tanah itu hilang sudah. Nah, bukan berarti berarti diazab lah kada, itu kan alamiah, fakta alamiah itu nah. Apakah orang itu selamat? Iya, selamat. Boleh jadi selamat kalau iman, taat, ya kalau muslim, ya kalau paham enggak kau? Iman, taat, beribadah selamat ya. Tapi nang selamat itu ruhnya, jasadnya masih akan selamat. Paham? Kan jasad kita ini kan akan hancur.
Makanya orang-orang syariat, orang-orang awam kebanyakan pasti gitu. Bila kita mati, bahkan dosa lah berharap apa jasadnya pasti akan hancur. Itu makam syariat. Dan kebanyakan orang di syariat. Nah, mereka bapak kamu berharap karena belum mati tuh. Satu kali satu atau pitak segi 4 minto. Karena jasadmu tuh hancur dimakan cacing ya. Ya kalah. Nah, mati gitu. Ini sudah berpadah karena jasadmu tuh pacang hancur dimakan cacing. Mati itu adalah mati syariat. Boleh jadi inya karena taat ibadah ruhnya selamat, tapi jasad kada selamat. Ini kebanyakan orang. Karena bapak, namanya kan roh juga di surga. Ada orang mati tarikat. Orang mati tarikat itu adalah jasadnya kada hancur. Makanya ada orang yang sudah 30 tahun di makam, ditabuk kuburannya kada hancur. Itu orang mati hak tarikat. Rohnya selamat masih ahli surga ada orang tuh, jasadnya pun selamat. Ini level lebih tinggi aneh. Mati dalam keadaan tarikat, ahli tauhid. Jadi makanya jasad para nabi, jasad para syuhada itu kan dihancur. Ya kalau di Mekah kan di Madinah itu ada orang nang hendak ngarannya pelebaran jalan, lalu hendak menggusur beberapa kuburan sahabat. Ditemukan sama ekoi satu kubur sahabat Nabi, kalau ada salah Sa'ad bin Abi Waqqas ngaran sidin. Begitu dibuka darahnya masih segar. 1400 tahun yang lalu sidin wafat. Sudah dikubur, ditanam 1400 tahun yang lalu, darah sidin masih segar. Masya Allah. Ngarannya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Pak Irwan, paham lah kok? Bayangkan 1400 tahun kok dikubur. Pak, ini kalian di ilmu di luar nih. Di dalam sini aja ada. Makanya dia hancur. Kenapa? Mati tarikat. Ahli tauhid. Darahnya pun masih segar. Ayo 1400 tahun baru mungkin lah. Oh, itu secara ilmiah deh. Secara ilmiah berapa tahun gerang bertahan? Dan ini darahnya segar. Pertanyaannya, mungkinkah darah segar itu bertahan sampai 1400 tahun? Cak, 1 tahun mungkin selesai. Bulan puasa sampok, bulan puasa habis sudah. Ya. Ya, kali udah apa-apa. Ini darah daripada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas selamat. Ini nang kedua amang ekoi mati tarikat dalam ilmu tauhid. Nah, nang ketiga mati hakikat atau ma'rifat. Nah, hilang. Betul kan? Belum dikubur jasadnya hilang. Makanya ada ulama di mana itu di Sulawesi kan di mana itu hilang jasadnya. Jasadnya diangkat Tuhan ke atas. Masuk ke dalam surga bijasadih dengan jasadnya. Dikisahkan oleh Abah Guru Negara ada seorang lama di Martapura. Di Martapura atau di mana lah. Kisahnya tuh kan ingat lagi aku di Martapura atau di mana? Atau mungkin di lain lah kok kan ingat lagi. Ahli hakikat. Nah, ahli hakikat sih ini digotong untuk disembahyankan di masjid. Begitu selesai disembayangkan, bekimpis kain kapan. Bekimpis. Tinggal kain kapan aja lagi. Jasadnya hilang. Itu zaman bahari itu mati makrifat. Atau ada orang wafat, bisa aja kok dikubur. 2 hari lagi tabuk jasadnya. Hilang dah lagi. Secara logika kan ada mungkin 2 hari hanya kok, 2 tahun mungkin lah. Amun 2 hari itu masih ada, masih belum apa-apa lagi. 2 hari ditabuk hilang jasadnya. Itu sudah banyak ulama bahari membuktikan mati makrifat. Nah ini kenapa jadi lagi awal ya? Itu bang. Kenapa? Karena orang itu ahadiyah. Ahadiyahnya apa? Antara inya lawan Allah satu bukan menyatu. Menyatu itu lain pak.
Kalau menyatu dua benda menyatu. Tapi kalau satu memang satu. Nah, ahadiyah dirinya dan Allah satu. Maka kalau sudah kayak itu kayak karam sampai jasad-jasad kita selamat. Tapi kan ada masalah yang orang mati syariat ya Allah. Yang penting roh selamat masuk surga begitu. Aleh ya Allah. Ojo hendak menyelamatkan jasad lah. Nah, itu tuh jadi tauhid asma ini nyempil amang rehana kepada tauhid zat. Nah, jadi menselak-selak daripada dinding menzohirnya dengan dua isim yang menunjukkan keduanya itu akan dikau atas binasa segala menzohir itu di dalam diri ahadiyah Allah Ta'ala. Nah, dalam pembahasan tasawuf nih ahadiyah ini dibahas kayak ruangan. Ada ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ada 3. Nah, ahadiyah zat Allah bersendirian asalnya. Ada disebut dengan azali. Azali itu adalah masa di mana hanya ada zat Allah nang bersendirian. Tidak ada satupun makhluk nang diciptakan. Ya kalau ada hadis Nabi pemadahan kayak ini, kuntun kanzan makhfiyan di Tuhan. Aku adalah zat nang tersembunyi. Fa'ahbabtu, maka aku berkehendak. Ya kalau fa khalaqtul khalqi, maka aku menciptakan makhluk. Nah, ahadiyah itu ya kayak itu nama lain daripada ajali. Tapi ahadiyah konteks ini apa? Karena kita jelaskan. Ya kalau ini dulu dipahami, alur pikirnya tuh dipahami dulu. Ahadiyah itu zat Allah bersendirian. Ya kalau lalu zat Allah nang bersendirian ini hendak dikenali, fa ahbabtu, aku berkehendak agar dikenali. Ya kalau fa khalaqtu khalqi, maka aku menzahirkan zatku nang asalnya sendiri ini menjadi Nur Muhammad. Ya kalau kapas jahir jadi benang. Benang memang lain kapas, tapi benang kenyataan kapas. Benang lain kapas, tapi antara benang dan kapas kada lain. Benang dan kapas, tapi antara benang dan kapas kada lain. Kayak Pak Guru, benang lawan kapas lain, bejoro lain loh. Cil, nokar kapas, kada pacang julungi orang benang. Cil, nokar benang, kada pacang julungi orang kapas. Tapi benang lawan kapas kada lain dari itu bang. Napanya guru, gitu bang, kada rok gitu tuh teh. Nah itu, nah, benang lawan kapas kada lain. Nah, dari kapas terciptalah benang. Maka dari zat Allah nang bersendirian menzohirkan menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kenyataan zat Allah, zat wajibal. Pertanyaannya, Nur Muhammad tuh Allah lain. Tapi antara Nur Muhammad dan Allah kan lain. Patut pikirakan sita. Paham lah nih, mudah-mudahan kawan yang lain melihat bisa menyaksikan daripada sini. Nah, kayak itulah. Nah, ya lama itu. Nah, itu satu. Nah, setelah jadi Nur Muhammad itu wahdah. Tadi ahadiyah jadi wahdah. Wahdah tuh satu kesatuan. Ahadiyah tuh satu, wahdah satu kesatuan. Tetap esa. Cuman kenapa? Karena sudah zohir. Jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad bukan Allah, tapi Nur Muhammad kan lain pada Allah. Nur Muhammad kenyataan daripada Allah. Jadi Nur Muhammad Allah itu satu. Benang kapas itu satu. Tapi benang lain kapas lain benang. Tapi satu. Esa masih. Ini maksudnya daripada misal lah. Nah, ini tahap kedua wahdah. Ya, jadi dari ahadiyah, nang kedua wahdah. Nang ketiga wahidiyah. Dari benang jadi kain. Dari Nur Muhammad jadi alam semesta. Ini wahdah. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Salah tadi.
ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, dari Nur Muhammad jadi alam semesta wahidiyah. Apa? Ya satu juga. Cuman levelnya beda. Nah, kenapa? Karena alam semesta ini hakikatnya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini hakikatnya zat wajibal wujud. Kain hakikatnya benang, benang hakikatnya kapas. Jadi kapas kain benang satu. Tapi kain lawan benang lain. Benang lawan kapas beda. Tapi kain benang kapas kadelain atau satu. Ya, atau satu. Alam semesta lain Nur Muhammad. Nur Muhammad lain Tuhan. Tapi alam semesta Nur Muhammad Allah Ta'ala kada lain. Nah itu paham ya? Nah itu utak-atiknya. Paham ya? Kau ini pemikiran luar biasa kita nih teh. Bukan majelis main-main. Karena aku kan bisa mainan. Nah paham tamai lah itu kok. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Orang yang sudah wafat dalam keadaan ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ingat kembali kepada ahadiyah. Binasa ia di dalam diri ahadiyah Allah. Bila kembali kepada ahadiyah, zatnya ini hilang, kembali kepada itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya untuk orang itu. Kalau kita bang bisa wafat, bisa meninggal dunia. Cuman kenapa guru aja bila orang awam assalamualaikum warahmatullahi innalillahi itu ya sudah ma'ruf lah di apa ya saya di ya di budaya sudah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Padahal nang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu untuk ini nang sudah sampai pada tingkatan ahadiyah, wahdah, wahidiyah, sampai pada wahidiyah. Dikatakan itulah ahadiyah nang pertama, wahdah nang kedua, wahidiyah nang ketiga, satu kesatuan. Bahasanya itu. Bah kada paham ulun paham ya Allah ulangi HP ada rekaman di rumah tuh ya. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, pernah dikaji di majelis tuh jah. Itu Pang. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, bang itu jah. Ya kayak itu Pang. Intinya satu kategorinya dah. Itulah nang tiga tapi satu, bukan tiga tapi salah. Ya Allah, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Zat Allah, Nur Muhammad, alam semesta. Tiga tapi satu. Paham nggak? Paham lah kok. Nah itu tasawuf sebujurnya. Cuman mau nyata Tuhan akan dunia, jadi syirik. Kalah teknya situ. Jadi selip itu sedikit ya sebujurnya apa kok? Selip itu sedikit aja. Cuman yang selip sedikit ini banyak yang terjerumus. Nah, lanjut paragraf selanjutnya. Apabila tajalli Allah Ta'ala dengan namanya, nah, asma'nya itu namanya, zohir atas hambanya, niscaya melihat ia akan segala akwan ini, pengakuan diri ini, sekaliannya diri hak Allah Ta'ala. Ini sudah zahir beretaannya. Nah, jadi kan kayak ini tiap-tiap sesuatu kan ada namanya. Nah kayak itu mainnya. Ini sebelum tauhid zat. Nah jadi makam menang ahadiyah itu ada dua jalan. Jalan yang lebih tinggi itu lewat tauhid zat. Jalan yang terendah itu lewat tauhid asma. Setiap sesuatu ada namanya. Kita tunjuk Pak Irwan. Ini tangan. Bahkan ini lengan, ini telapak tangan, ini jari jemari. Ya Allah leh. Ya Allah ini dada, di dalam dada itu ada jantung, ada hati. Nah, sabarataan nama-nama ini hakikatnya merujuk kepada wujud musamma. Orang pandang aranja di tangan. Muntungnya menyambut tangan, tapi dalam pikirannya sudah tajeli hakikat daripada nama tangan ini.
Ya kalau karam ini ada ya kah dalam hakikat sebenarnya tangan ini yaitu Allah Ta'ala merujuk kepada apa ngarannya merujuk kepada wujud musamma yaitu wujud Allah Ta'ala. Nah, maka kita pandang di tangan ini lengan, ini telapak tangan, ini jari. Semua nama-nama ini merujuk kepada zat Allah. Hilang nama-nama ini nampak pada dia. Nah kayak Tom Eko latih hari-hari itu riadahkan hari-hari itu sampai karam. Sampai sebagaimana Ika melihat streaming kan lagi memandang HP, memandang aku orangnya. Nah, bila sudah karam kayak itu Pak Irwan, jadi satu asyik. Contoh, dia nonton TV. Kalau kita orang binian nonton film India tuh kan kayak itu. Kalau kadang-kadang bisa berdemai. Si aja. Lasih bungol timpas sudah aja. Ada nang sampai sarek, ada nangis sambil nonton India di TV itu. Ya kalau kenapa Amang Eko? Karena inya hadiah sudah. Inya fana. Paham lah? Inya fana. Fana apa? Memandang seolah-olah real kenyataan. Inya di dalam situ. Bila orang tuh sudah fana menikmati nyalon film itu namanya nikmat. Coba kok ikam kada pandang, ini layarnya hari nonton film India tapi nanti ngatakan bang ini cahaya aja refleksi cahaya merubah energi listrik menjadi energi gambar kada asik kok. Coba ikam panakan tenggelamkan di hakikat dasar inya. Padahal ikam tonton tuh ya kalau bujur aja bang gambar orang cuman tuh kan frame menurut orang bicara apa ngarannya ilmu teknologi itu kan gambar tuh daripada frame kan gabungan beberapa frame yang dihasilkan daripada energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Menurut orang fisika kan kayak itu. Berarti gambar itu hanyalah susunan frame aja. Ya kalau coba kamu nih memandang ini frame aja nih berapa piksel nih megapiksel nih. Nang dipikirkan frame berapa megapiksel asik lah nonton itu kada asik. Coba mun kuitan kita beli nonton India nang sampai bemomai. Ini kan dia lagi memandang frame tak jeli dari dasar bakal lahir manusia di situ tuh. Dan seolah-olah sudah berhadapan dengan apa ngarannya apa situasi yang real. Maka sidin menikmati indahnya alur cerita daripada film India kenapa kan tak jeli? Begitu pula lah wali kuai. Memandang alam semesta ditajali Allah. Nikmatnya luar biasa. Pertanyaannya dusta lah. Apa yang disampaikan oleh Dito Sanggol? Ketika orang makrifat rasanya nyaman tiada tersurat, rasanya nyaman tiada tersurat. Nyaman kalau kenapa? Karena inya kada lagi memandang frame alam ini, inya memandang tajelik Tuhan di balik itu seberitaan. Sebagaimana ibu-ibu nang asik menikmati alur cerita film India. Ya Berwan. Nikmat kalau bujur nikmat. Kenapa guru ulun biasa aja ya belum menikmati. Kadang-kadang kita mun kada-kada katuju satu film, ujar bini kita rame ini yang kita kan nonton film misalkan bini kan nonton Korea nang cinta ini. Ya hafal. Ini Ju Min Ho, ini ada seorang Lee Min Ho aja beritaan mukanya saya mirip-mirip aja Korea ini. Asal Lee Min Ho aja beritaan kali orang lain. Lain itu ini Lee Min Ho lah, lain ini Jimin. Oh nang ini Lee Min Ho, lain ini siapakah Song Hyo aja. Bagaimana Lee Min Ho kan asa sama-sama aja kok muka buahnya nih. Ya kalau tak. Nah, biar kita kada biar rame, tapi memang kita kada suka, kada nikmat nonton film itu. Ya kalau tapi bila kita sudah mencintai, kemudian ngarannya karam di dalam tajali hakikat sebenarnya daripada film itu, maka kita merasakan amang rehana ya kalau ngarannya merasakan rasanya nyaman dan tidak ada tersurat dalam konteks rasa itu. Kayak Pak Irwan. Hapok kalau barangnya mereka. Tuh.
Apabila tajalli Allah Ta'ala dengan asmanya yang zohir atas hambanya, niscaya melihat ia akan segala akuan ini sekaliannya diri hak Allah Ta'ala. Artinya daripada sekira-kira zohir akuan itu dengan dia dan berdiri akuan itu dengan koyumnya dan kekekalannya, dan bahwa tiada bagi akuan itu wujud sendirian dan lagi tiada kuasa ia membedakan antara sesuatu daripada segala akuan ini, artinya daripada segala-galanya, bahwasanya warna itu color blue, warna biru, akuan itu sekiranya makhluk Allah Ta'ala, yakni mazharnya, dan tempatnya bersandar kepadanya dan lagi memandang ia akan Allah Ta'ala itu hakikat bagi segala akuan itu, seperti firman Allah yang maha tinggi. Apa jar Tuhan? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, barang di mana ada kamu, maka maka adalah di sana wujud. Di mana kita? Situ Allah. Fa aina ma tuwallu. Kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah. Hakikat wujud hari ai, asa bulan ai, asa bintang ai, maka itu itikat yang tiada dalil, bid'ah lagi sesat. Nah, pahamlah Rehan, jelas ayat ngomong ekor. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barang di mana ada kamu, maka di sana ada wujud Allah. Kamu di dalam terjemahan Indonesia tuh ama ekoe, kemanapun kamu menghadap, di situ nampak zahir Allah. Tapi ini bahasa Melayu lebih lagi. Barang di mana kamu, di mana ada kamu, maka adalah di sana wujud. Wah, lepas Al-Quran. Tuh. Firman Allah yang maha tinggi, berarti Quran. Ada dalilnya lah, kita ada dalilnya. Tasawuf tuh bid'ah aja. Terserah mau tuh Quran. Yakni barang, nah lihat penjelasan di bawah. Yakni barang kemana engkau hadapkan akan muka kamu, atau hati kamu, atau rohmu, maka akalmu adalah di sana wujud Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat tuh, kita menghadap atau kita merasakan hati, itu dah di situ wujud Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamanapun kamu menghadap, di situ wujud Allah. Oh, kok paham lah kok. Nih, wah, kayak paham. Mun sudah dikatakan kayak itu, kayak apa lagi hendak kita hindari? Ya kalau Pak Irwan, itu tuh tulisan tuh singgonalan. Yakni barang kemana engkau hadapkan akan muka kamu. Berarti kita menghadap. Kemana aja kita menghadap wajah. Atau hati kamu, atau rohmu, atau akalmu. Di sana ada Pak, wujud Allah. Tulisannya ada mah ada. Nih, masa ada, wah bujur juga Pak. Ya baca seorang kan. Nah, ya kalau jadi itulah. Jadi kok mulai sekarang kita sudah mulai ada beletih, memusyahadahkan, memandang. Dan ini hakikat wujud sendiri. Ini hakikat wujudnya. Kada usah ragu-ragu. Ayat Quran, tuwallu fasamma wajhullah. Kamanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah. Oh, adalah di Quran cari cuman aku yakin dikutip di mana tuh, dalam surah apa? Dalam surah apa, Mak? Kita lihat. Ya, kita lihat, buka Google atau buka terserah aja. Ya, kita lihatlah itu dalam surah berapa, ayat berapa. Nah, kita buka surah Al-Baqarah ayat 115. Mohon capat tuh di aplikasi Arba'in bisa. Ya, kita buka di aplikasi Arba'in aja lah. Ya kalau Pak Irwan. Al-Baqarah ayat 115.
Al-Baqarah surah nomor 2. Wah, kenapa jadi lambat HP ku nih? Entar lah, sudah nampak buktiin kayak ini loh, Kita scroll ke bawah sampai pada ayat 115. Ya kalau nah dah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'ul alim. Adalah ayatnya itulah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah apa wajah, maksudnya zat Allah tuh hakikatnya. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengatakan kemanapun, baik kok kemanapun kamu hadap, pakai nama tualu fasama wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah siapa wajah. Ini nambah dalil. Mana kata Ya, itu Pak Erwana. Jadi kita jangan pernah lepas atau merasa aman dari pengawasan Allah. Biar ikan bapak di mana dunia juga, kalau hakikatnya dia juga. Pak ayat nama Allah sama wajah Allah. Itu dalil tuh. Nah, 2 dalil dia Pak Erwana. Pertama, boleh apa ngarannya bejikir sekalipun misalkan kambang waluh melarak sanja, kada masalah. Datu Sanggul atau Datu Muning, aku mendapatkan pulang dalam buku kitab Darun Nafis Nahanyar tuh dipadakan Datu Muning. Sudin bejikir kambang waluh melarak sanja, kambang waluh melarak sanja, boleh. Dalilnya surah An-Nisa ayat 110 lah, 111. Ada kalau kan buka sudah. Qulidullah, sebutlah Allah, 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 Allah. Awidur Rahman, sebutlah Ar-Rahman, Rahman, Rahman. Ayyamat tada'u, atau nama-nama lain. Falahul asma'ul husna, selama nama-nama itu baik. Gunung, boleh. Jadi fulus, boleh. Yang penting nama fulus itu merujuk kepada apa? Isim musamma, nama wujud musamma. Ada masalah. Ada orang kan nang di viral di YouTube tuh kan, di Mekah fulus ya Allah, fulus ya Allah. Ujar orang Arab, nyala nang kada ma'rifat ya kan tahu elok bun Arab nih elok. Jangan fulus, ingat Allah. Al aslu bil mukmin husnuzan bihim. Kepada sesama muslim kita harus husnuzan. Boleh, jadi saya sini nyebut fulus karam sidin. Asma fulus Allah wa Muhammadun wa fulusun wahidun. Ayo. Ya kalau makanya orang-orang atas sabtu Allah wa Muhammadun, ya kalau wa alamun, ya kalau wahidun. Benang kapas benang kain 1 mujur 3 ya nang kada marifat 3. Padahal ngini dari ini 1. Kayu kursi meja 1. Kada kan 1 2 3 ya mun dihitungi. Papan tulis rehal ini 1. Papan tulis rehal atau kursi di belakang itu 1. 3 nih 1 tambah 3. Tumun kakanakan TK aku gen tahu 1 tambah 1 3. Tapi maksudnya apa? Ini dari kayu, kursi dari kayu 1. Allahun wa Muhammadun wahidun. Allahun wa Muhammadun wa alamun wahidun. Allah zat, Muhammad sifat, alam ini kenyataan. Allah zat, firman, ya kalau the Holy Spirit, nah itulah. Sebujurnya, mana mencari titik temu. Makanya jertuhan dalam Al-Quran sama ikuai. Menurang ma'rifat itu jertuhan. Qul ya ahlal kitab. Coba kita buka dalam Al-Quran. Mana yang melenceng lah.
Dia tak ada rame nih ya kalau kak. Qul ya. Nah Allah mengatakan apa sih Tuhan? Buka Amang Eko surah Ali Imran beritaan ayat 64. Tuh. Sudah surah Ali Imran ayat 64. Mana capat tuh di internet, janganlah capat le. Langsung brek kayak telah mencari di aplikasi Ali Imran scroll ke bawah sampai 64, janganlah terlambat sedikit. Sudah? Nah, Allah berfirman di atas tuh. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw. Aduh, di iklan pulang. Wala yatakhiza ba'duna ba'dan abram min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Apa artinya? Langsung ke arti di bawah. Katakanlah hai ahli kitab. Ta'al ila min kalimatin sawa. Marilah berpegang kita kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Coba ahli kitab itu siapa mereka? Jews, Yahudi dan Nasoro. Itu ahli kitab. Kepada satu kalimat yang kita kan ada perselisihan. Ini ayat, ini bukan bicara tauhid, ayat tasawuf. Kita ini kan ada perselisihan bro, sebujurnya. Cuman dalam proses evolusi adalah jadi gitu. Asalnya tidak ada perselisihan di antara kita. Qul ya ahlal kitab. Nah, ya kalau bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun dan tidak pula kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Kada, tapi kita ada kesatuan kalimat sama ahadiyah, wahidiyah. Ini kepada ahli kitab. Karena memang bubuhannya itu diberi kitab. Itu punya zalikal kitabul raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Injil itu kitab Tuhan juga diberikan kepada nabi. Itu orang berarti ahli kitab juga bubuhannya. Lah, masalah ini ya itu kan masalah lain. Tapi kan kayak ini, misalkan dalam keyakinan kita ini misalkan rokok misalkan lah ya. Ini rokok umpamanya dipalsukan umpamanya. Tapi tetap aja rokok masih ada samanya tembakau. Tapi sampurna palsu. Di Samso misalkan dipalsukan jadi Samso ada rokok bahari 334. Ya kalau mungkin rasanya beda. Tapi kan banyak samanya juga masih sama-sama kretek. Sama-sama tembakau. Mau apa nang di Samsu tembakau nangnya daun jambu ada mungkin pasti sama-sama daun tembakau. Ya kalau ujar orang aja tau Bang Eko apa jurang. Ini gantinya apa rokok surya atau pin mentol. Pin itu kan jurang sama kayak surya tapi pin bukan surya. Artinya pin ini KW. Tapi bujur KW tapi kan sama. Tetap bila dihisap gabul. Ya kalau ada tembakau, ada filter, ada lintingan, ada kapas sama. Jadi tetap ada nang aslinya juga. Sisi-sisi asli itu ada. Dan 95% asli itu. Coba kok jorang. Anggaplah, nah sama kadang ini lawan rokok surya. Sama, rasanya lain. Oh, rasa beda. Ya disitulah distorsinya. Ya kalau ya mungkin kan kalian 100%. Tapi ayo sama pada tembakau. Sama pada dilikit nyala. Sama pada di apa caranya? Diisap gabul. Lain kayak ini, nang salah lo kayak ini jorang rokok dibuka. Sap aja sakit pada dako. Paikatnya teh bunga diisap. Paikat. Nah, itu dalam keyakinan Islam lah. Menurut keyakinan Islam kan kayak itu. Ya kalau menurut keyakinan, tapi kita kadang mau mencela lah, ya kalau tapi itu maksudnya apa? Melo kalah.
wajah boleh sasak dan paikat ya. Itu lain rokok sesamanya di mana? Sama baru bisa dilikit, jangan mau habis. Itu pin 3 kotak, paikat separuh belum. Sakit dada ada masuk rumah sakit kan. Nah itu jadi satu. Jadi Allah wa Muhammadun wa alamun wa. Makanya orang-orang ahli ma'rifat tuh, wah ada orang majuzub tuh kan, nah buka kahulu kahilir. Kenapa? Inya ketika mana buka kahulu, seakan-akan di sana ada Allah. Inya hendak mendekati Allah. Buka pulang kahilir, seakan-akan di hilir ada Allah. Inya hendak mendekati Allah. Nang bungol kita nyambut orang gila. Inya jikir kita menghujat. Paham? Menegakkan rehan. Aman. Nah, Maeko bang. Iya. Aman dulu. Oleh karena itu, sampai halaman berapa kita tadi? Kembali tadi ke sini. 1. Pas 1. Nah, jadi di situ Mang Eko. Jadi walaupun mungkin kita hari ini sedikit halamannya, tapi kita sudah membuka kemana-mana cakrawala. Jadi kesimpulannya satu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita ini sebagian Islam itu antipati dengan kepercayaan lain? Itu Islam yang dibawa. Coba buka dalam Maulid Al-Habsyi. Ini orang ma'rifat. Nah, syair an-Nabi sallallahu alaihi. Kadanglah, akan buka lah. Ini pengenyamannya kita ngaji wah ini le. Nah kok nang ini kok. Ya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada an-nabiyya hasirun, an-nabiyya hadi ya anna rabbal alamin farah an-nabiyya hasirun i'malu amal yaqi an-nabiyya mana an-nasara. Nah, lihat kok. Nih kok, pada bait sini kok. Nah. Nih bait keberapa dari atas Amonika membuka. Nah, beda ini guru beda sumber. Oke, kita aja dulu lah, kita selesaikan dulu ini, hanya kita bahas di luar live aja. Ya kalau nah mudah-mudahan berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya kayak nama Eko di dalam saya katakan Ansar wal Majus kullu man shalla alaih. Nasrani dan Majusi sekalipun mereka akan selamat. Jika apa? Jika yakini hakikatnya Nur Muhammad. Nah, karenanya ahli kitab juga. Nah itu. Walaupun ini meyakini Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.